Halo, saya Rento Arbi. Saya mewakili tim Indonesia dari tahun 90 sampai 2000. Sampai saat ini saya juga masih aktif bermain bulu tangkis hingga sekarang. Karena bulu tangkis sudah mengalir di darah saya. Dan sekarang saya akan berbagi tip untuk kalian para pencipta badminton. Mulai pemanasan dulu. Ini yang selalu saya lakukan selama saya main. Jadi kita mulai dari kepala, turun ke tangan, ke pinggang, lutut, ke kaki ya. Jadi kita mulai dulu kepala, kanan kiri mungkin 8 kali, atas bawah 8 kali, diputar 8 kali kanan, 8 kiri. Terus tangan 8 kali juga, 8 kali. Putar juga 8 kali kanan, baliknya juga 8 kali. Setelah itu perenggangan, delapan kali juga. Di situ pinggang 8 kali, kanan 8 kali kiri, kanan kiri tengah 8 kali, terus 8 kali juga, diputar 8 kanan 8 kiri. Habis itu ke lutut, jongkok berdiri 8 kali juga. Sekarang kita mulai dengan pegang raket yang benar. Pegang raket yang benar itu seperti kita lagi salaman ya. Seperti lagi salaman megangnya. Dan raket juga mesti nyaman dengan kita karena ada beberapa tipe raket. Ada yang raket yang berat di kepala buat powernya yang kuat. Ada raket yang ringan juga buat yang powernya kurang bisa pakai raket yang ringan. Kalau saya sih biasa pakai raket yang agak berat ya. Saya ulangin lagi, kalau pegang raket yang benar seperti orang salaman. Nah, posisi raket agak jangan lebih dari pinggang, mata ditujukan ke net biar nggak nyangkut. Juga lihat lawannya. Kalau lawannya maju ya kita bisa ke belakang. Kaki kanan di depan nih. Nah, ini posisi menerima servis. Kaki kiri sekarang yang ada di depan. Lihat posisi raketnya juga, lawan akan servis kemana, kita mesti siap. Kalau depan kita bisa netting, bisa jerobot. Jadi posisi kaki kiri di depan, kalau dikasih depan kita bisa netting, kaki kanan yang maju, atau nyerobot juga kaki kanan yang maju. Kalau ke belakang kita tinggal ngentak ke belakang. Jadi posisi kaki kalau terima servis, yang kiri ada di depan. Posisi servis ganda biasanya agak ke depan posisinya. Nah, kalau servis tunggal mungkin agak ke belakang sedikit ya. Karena kita kan mesti, kalau tunggal kan cover seluruh lapangan. Jadi kalau terlalu ke depan, nanti dikasih belakang agak susah. Jadi kalau posisi tunggal, servisnya agak ke tengah. Untuk semua cover ini, nah kalau di ganda biasanya setelah servis, dikasih bola drive, belakang yang ngambil. Kalau di depan, pemain ganda, yang depan yang ngambil. Saya juga mau jelasin, servis ini ada 3 titik yang harus kita kuasain ya. Pertama, sebelah lurus. Kedua, ke tengah. Ketiga, ke samping. Keempat, kalau posisi lawan agak ke depan, kita bisa angkat ke belakang. Ini latihan ini bisa dilakukan untuk teman-teman yang nggak ada sparringnya. Ini buat latihan refleks, juga latihan defense bertahan.
Jadi kalau kita nyemes itu poinnya, titiknya itu ada di atas kepala kita. Jadi kita jalan, lompat, mukul yang kenceng, titiknya ada di atas kepala kita. Posisi nyemesnya, titik pukulnya ada di atas kepala kita. Jadi pas. Kalau ke samping gini nggak bisa kenceng biasanya. Tapi kalau di atas gini, titik pukulnya ada di kepala kita, biasanya bisa lebih kenceng. Jadi posisi defend biasanya kita agak jongkok sedikit dan lihat posisi bolanya. Bisa forehand, bisa backhand, bisa backhand. Jadi posisinya agak jongkok sedikit. Jadi netting itu ada gerakannya sama semua, ada yang mesti didorong, ada yang mesti disentuh aja biar masuk atau disilang. Kalau gerakannya pukulannya sama saja, sama semua, ngambilnya juga di atas, biasanya lawan bisa terkecoh antara netting lurus atau silang. Gerakannya sama semua dan posisi raket mesti ada di depan, ada di atas. Ini kalau di backhand, di forehand juga sama semua. Gerakannya mesti sama dan posisi raket mesti di atas untuk mengecoh lawan. Biasanya buat pemula itu backhand paling susah ya. Tapi kalau kita sering lakukan, pasti lama-lama juga bisa. Nah, posisi backhand yang benar itu kaki kanannya di depan, ambil titik fokusnya, kakinya juga mesti ngikut titik fokusnya di atas kepala kita. Pakai kekuatan jempol dulu, baru dibarengin dengan tangan. Jadi titik pukulnya tetap harus di atas, pakai jempol dulu kekuatannya, baru pakai forehand. Kaki juga mesti mengikuti arah bolanya, mesti titik pukulnya di sini. Kalau kakinya ke sini, bolanya di sini agak susah, kita nggak bisa ke belakang. Tapi kaki harus ngikutin titik pukulnya. Jadi setelah semua kita lakukan, biasanya terakhir kita akan stretching sambil ngatur nafas untuk mengembalikan detak jantung kita ya. Biasanya kita akan stretching 10 hitungan. Ya, setelah otot-otot yang kita gunakan, kita perlu perenggangan biar ototnya tidak kaku semua. Oke teman-teman, sis dan bro sekalian, semoga informasi ini berguna untuk meningkatkan mutu permainan kalian. Ingat, pemanasan, perenggangan, dan pendinginan itu perlu dilakukan untuk mencegah adanya cedera. Dan bermainlah dengan strategi untuk menjadi pemenang.